Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan diberikan kesempatan mengkaji firman-firman-Nya dan hadis-hadis Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal timbangan kita. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan masuk bab atau adab baru, ya, yang kedua dari huruf alif, yaitu adabul ukhuwah fillah. Adabul ukhuwah fillah, yaitu adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabul ukhuwah fillah, bahkan dinamakan persaudaraan, ya, adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala persaudaraan yang senantiasa langgeng, yang senantiasa abadi, jikalau dikarenakan persahabatan tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sekalian, al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, merupakan perkara yang sangat mulia, karena kita semua adalah bersaudara. Akan tetapi persaudaraan kita atau pertemanan kita dengan saudara kita ini karena Allah apa tidak? Ataukah ada sebab yang lain yang mengakibatkan kita bersaudara atau kita menjalin hubungan pertemanan dengan saudara kita? Ada sebab lain, entah itu sebab duniawi, ya, ataukah karena bisnis dan yang lainnya. Dan bagaimanakah dan apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu ketika menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kaum mukminin, yaitu sebuah persaudaraan ini, menganugerahkan kepada kaum mukminin, bukan hanya Islam tetapi di atasnya Islam, yaitu mukmin. Setelah keislamannya dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi, maka posisinya tingkatannya adalah mukmin, orang yang beriman, tidak hanya muslim. Karena banyak seorang muslim yang mengaku muslim tapi, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Id kuntum a'daan, ketika kamu dahulu masa jahiliyah, ya, para sahabat mereka saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada mereka, fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Jadi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Hujurat ayat 10, lebih menegaskan. Allah Tabaraka wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jelas sekali sini orang-orang mukmin. Karena ini persaudaraannya karena Allah. Persaudaraannya karena Allah. Nanti ada beberapa adab. Ya, kalau persaudaraan kita karena Allah, ya, ketika saudara kita jatuh ke dalam perbuatan yang salah, perbuatan dosa, perbuatan yang keliru, kita segera menegurnya. Tetapi jikalau persaudaraan kita, pertemanan kita dengan saudara kita bukan karena Allah, niscaya hati kita akan enggan atau bahkan membiarkan saudara kita jatuh ke dalam perbuatan salah tersebut. Maka adab persaudaraan tidak akan dapat terwujud melainkan dengan kita berusaha menegakkan hak-hak ukhuwah dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Maka apa saja adab-adab persaudaraan, adab-adab al-ukhuwah fillah. Adab yang pertama, persaudaraan karena Allah. Ini sangat penting. Yang paling pertama yaitu an-niyatus shalihah, niat yang lurus. Adab persaudaraan karena Allah yang pertama adalah an-niyatus shalihah, yaitu niat yang lurus. Karena niat yang berkaitan dengan niat ini, niat yang lurus harus selalu ada dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Yang pertama adalah niat. Niat kita berteman dengan saudara kita, menjalin persaudaraan dengan saudara kita ini karena apa? Kita luruskan niat kita dulu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, tergantung pada niatnya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya masing-masing. Jikalau kita berteman dengan saudara kita karena hanya urusan bisnis misalkan, maka kita akan mendapat keuntungan, tetapi tadi bukan persaudaraan karena Allah, pahala dari persaudaraan tersebut kita tidak dapatkan karena niat kita yang keliru, yang bengkok. Maka hendaklah kita perbaiki niat kita terlebih dahulu, yaitu
An-niyah as-salihah, niat yang lurus. Hendaknya seorang muslim berniat untuk berusaha dan berkawan dengan orang-orang yang jujur dan soleh. Kita usahakan sekali. Ya, kita berniat, kita usahakan untuk berteman dengan orang-orang yang jujur dan soleh. Karena orang-orang yang jujur dan soleh akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Setidaknya kita tidak bisa soleh atau sejujur seperti dia, kita mendapatkan manfaat darinya. Kenapa kita diperintahkan atau dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang soleh lagi jujur? Karena bisa menolong urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Ya, kita akan mendapatkan kedua-duanya. Akan tetapi bahwasanya dengan sebab niat yang lurus kita akan mendapatkan taufik dari Allah. Jikalau niat kita lurus mencari teman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taufik untuk mendapatkan teman-teman atau kawan-kawan yang soleh dan jujur. Akan tapi niat kita lain, misalkan bukan persaudaraan karena Allah, mengikat pertemanan bukan karena Allah, ya. Hanya mencari teman bermain misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kita dengan orang-orang yang seperti itu, hanya bermain, bersenda gurau tanpa mendatangkan manfaat bagi diri kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang paling pertama, adab persaudaraan karena Allah adalah an-niyatus salihah, yaitu niat yang lurus. Kemudian yang kedua, adab persaudaraan karena Allah ini sangat banyak sekali. Ya, ada 41 para jamaah sekalian. Ada 41 karena sangat penting sekali. Setiap hari kita bergaul bersama saudara kita, ya. Penting muamalah ini. Yang kedua adalah ittikhadul akhi was-sadiqil mu'min as-salih. Bersaudara dan berkawan dengan orang mukmin yang soleh. Bersaudara dan berkawan dengan mukmin yang soleh. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwasanya hendaklah kita mencari teman atau saudara yang mukmin, ya, yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian tadi juga kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa Ali Imran tadi? 103. Ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ada sebab karunia Allah Subhanahu wa taala, sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Di sini larangan ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Apa tujuannya? Agar kita mendapatkan manfaat dari pertemanan kita. Ya, manfaat dari pertemanan kita. Karena jikalau kita berteman dengan bukan selain orang mukmin atau orang kafir, misalkan kita berteman orang kafir, orang kafir tersebut tidak dapat membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan mengkhianati kita.
Jikalau kita berteman dengan selain mukmin atau kita berteman dengan orang kafir, bahwasanya terkadang orang kafir tersebut akan mengkhianati orang muslim, sebagaimana ia tidak akan pernah membantunya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah memilih teman. La tusahib illa mu'minan. Kemudian baginda Rasulullah melanjutkan sabdanya, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah yang memakan makanan kalian itu kecuali atau melainkan orang yang bertakwa. Ini maknanya baginda Rasulullah SAW tadi melarang kita untuk agar tidak bersahabat dengan kecuali dengan orang mukmin. Kemudian melarang kita hendaklah makanan kita itu dimakan oleh orang yang bertakwa. Ini sangat berkaitan erat, mukmin yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ketika kita memberikan dia makanan, dia pasti akan mendoakan kita. Pasti akan mendoakan kita. Karena dia berilmu. Ketika kita memberikan dia makan untuk orang yang bertakwa, setidaknya setelah dia memakan makanan yang kita berikan, dia langsung mendoakan kita. Mungkin di antara panjenengan ada yang hafal doa kepada orang yang memberikan makan kepada kita. Ada yang hafal? Barakallah ya. Ya minimal Pak. Minimal. Jazakallahu khair. Tabarakallahu fiik. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Pendek kan? Ulangi sekali lagi, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Yang maknanya, Allahumma at'im, ya Allah berilah makan, man at'amani, kepada orang yang memberikan makan kepadaku. Kita meminta kepada Allah agar membalas orang yang memberikan kita makan. Wasqi, dan berilah minum, man saqani, kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Pendek Pak. Usahakan dihafal ya, agar apa yang kita makan itu membuahkan hasil atau membuahkan banyak kebaikan bagi orang yang memberikan kita makan. Di samping kita berterima kasih, alangkah baiknya kita menerapkan atau membaca doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Hafal Pak? Coba dicoba Pak, jangan dulu. Allah, kita sama-sama. Allahumma at'amani. Saya yang keliru. Allahumma at'im man at'amani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani. Coba. Wasqi man saqani. Alhamdulillah sudah hafal. Ya, nanti dipraktekkan Pak ya. Ketika jenengan bertamu, ya, jangan lupa doa ini. Atau ada undangan, dibacakan.
Ya, undangan walimah, undangan tasyakuran atau yang lainnya mungkin. Ya, undangan makan-makan, ya majelis. Ya dibaca, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan perlu kita ketahui bahwasanya selain persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala atau persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan binasa atau tidak dapat memberikan kita manfaat di akhirat. Mungkin dunia kita dapat, tetapi akhirat atau pada hari kiamat nanti, pertemanan yang seperti itu yang bukan karena Allah ini akan berubah menjadi apa? Sebuah permusuhan. Jikalau persaudaraan atau pertemanan tersebut bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla, yang namanya al-akhilla, teman-teman karib. Khalil, makanya ada khalilullah, kekasih Allah, khalil, khullah. Sebuah pertemanan dekat, ya, teman karib. Kalau sudah namanya khalil ini sangat dekat. Ya, teman karib kita. Bukan dikatakan di sini al-asdiqa, teman-teman, atau al-aqriba, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla, teman-teman karib kita. Tetapi teman-teman karib, ya, persaudaraan ini bukan dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, ba'duhum li ba'din, saling bermusuhan, satu di antara yang lain saling bermusuhan, satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa, yang bertakwa. Maka hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tujuan disyariatkannya ibadah kepada Allah itu apa? Tujuan disyariatkannya ibadah kepada Allah apa, para jamaah sekalian? Yang ini agar takwa. Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini seruan untuk menyembah Allah itu kepada semua manusia. Wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuan ibadah tersebut la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini tujuan ibadah. Salah satunya contoh puasa ibadah Ramadan. Tujuan dari ibadah puasa Ramadan itu apa? Meraih predikat apa? Takwa. Yang hafal ayatnya silakan. Jenengan Pak, monggo. Belum hafal? Lupa? Grogi nih ya. Yang muda-muda ini biasanya semangat. Mas Adi, silakan.
Kama terus. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bukan pakai ya ayuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi setelah beriman, karena awwalu man tad'u, yaitu paling pertama yang didakwahkan apa? Menyeru agar menyembah kepada Allah. Kalau sudah itu maka perintah salat, puasa setelah beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan ibadah tersebut puasa la'allakum tattaqun, agar kalian meraih predikat takwa. Bagaimana kita tidak meraih predikat takwa? Ibadah di bulan Ramadan, semua ibadah dilipat gandakan pahalanya. Maka sungguh merugi jikalau kita tidak memanfaatkan satu bulan tersebut yang mana semua ibadah dilipat gandakan di situ. Kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah agar kita meraih predikat takwa, kita meraih tujuan dari ibadah kepada Allah tersebut, yaitu bertakwa. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu tips, ya, agar menjadi yang pertama, menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Dan juga potongan hadis tersebut satu tips lagi agar kita menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqil maharima takun a'badan nas." Rahasia kita menjadi orang yang paling ahli ibadah yaitu wattaqil maharima. Jauhilah perkara-perkara yang haram. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Karena susah Pak, menjauhi perkara-perkara yang haram, menahan diri dari melihat yang haram, menahan diri dari melakukan yang haram. Ini pantangannya sangat berat, sangat besar. Jikalau kita bisa menahan diri kita dari mengerjakan hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu tips juga agar kita menjadi orang yang paling kaya, yaitu ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas." Tipsnya di sini ridho dengan ketetapan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Sedikit harta atau sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita selalu ridho. Kita pasrah bahwasanya itu yang terbaik bagi diri kita. Jangan sampai kita mengeluh. Saya sudah berdoa, sudah beribadah dalam ketaatan kepada Allah, tapi rezeki saya cuma segini-segini tok. Disinilah ujian kata ridho tersebut. Apakah kita ridho dengan ketetapan Allah atau tidak? Karena orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, yaitu ridho. Inilah definisi qanaah, yaitu merasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun yang banyak. Ibnu Battah pernah mengatakan, mendefinisikan sifat qanaah, merasa cukup terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, al-qanaatu hiya ar-ridha bi qada'illah wa taslimu li amrih, alima anna ma 'indallahi khairun lil abrar. Kata Ibnu Battah mengatakan, yang namanya qanaah, merasa cukup terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ar-ridha bi qada'illah, ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa taslimu li amrih, dan menyerahkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kaitannya dengan tawakal. Alima anna ma indallah khairul abrar, bahwasanya perlu kita ketahui apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jika kita bisa menerapkan ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Karena apa? Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita ridha dengan semua ketetapan Allah agar kita menjadi orang yang kaya? Karena keinginan manusia tidak akan pernah ada putusnya, nggak akan pernah kenyang dengan apa yang didapatkan, ya. Nggak akan pernah puas dengan apa yang didapatkan. Dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali adab al-ukhuwah fillah yang ketiga sekarang. Yang ketiga, al-mahabbatu lillahi ta'ala, yaitu mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab persaudaraan karena Allah yang ketiga adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencintai saudara kita, kita mengikat sebuah pertemanan, menjalin sebuah pertemanan dengan saudara kita, yaitu bukan karena sesuatu dari urusan duniawi, bukan hanya semata-mata karena kekerabatan atau urusan bisnis atau keperluan-keperluan yang lainnya, tetapi kita bersaudara dengan saudara kita karena Allah. Dalam ketaatan kepada Allah, kita ingin bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah. Ketika terdengar suara azan, kita saling mengajak, ayo kita pergi ke masjid. Ketika ada kajian, kita saling mengajak untuk menghadiri majelis ilmu. Ketika saudara kita salah, kita langsung menegurnya. Kita hanya tidak diam begitu saja. Nah, ini yang dinamakan teman sejati. Yang dinamakan teman sejati adalah yang menegur kita ketika kita salah, bukan selalu membenarkan kita, selalu menyetujui apa yang kita lakukan. Sungguh benar sebuah pepatah mengatakan, as-sahibu man sadaqaka walaysa man saddaqaka. Yang namanya teman man sadaqaka, yang membenarkanmu, walaysa man saddaqa, fa'ala di sini. Bukan orang yang selalu membenarkan semua tindakanmu, semua perilakumu, salah pun didukung terus. Ini bukan teman. Saya sungkan sama saudara saya ini. Sungkannya dalam hal yang salah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, orang yang berteman, orang yang mencintai saudaranya karena Allah adalah orang yang mendapatkan manisnya apa? Manisnya iman. Karena salah satu perkara yang dengannya seorang bisa merasakan manisnya iman adalah dia mencintai saudaranya karena Allah. Beliau mengatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang dengannya seorang bisa merasakan manisnya iman. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yani seseorang mencintai saudaranya, tidaklah rasa cintanya itu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah SAW menegaskan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah cinta yang sejati. Tali iman yang paling kuat dan cabang iman yang paling agung, yaitu cinta karena mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, authaqu ural iman, buhul iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, yaitu berwala atau loyal karena Allah.
wal hub wal muadatu fillah, bermusuhan karena Allah. Kita bermusuhan karena Allah. Misalkan saudara kita melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang memang melanggar syariat, yang kita sudah menegurnya dan dia tidak mendengarkan kita, maka di sini adalah permusuhan karena Allah. Kemudian wal hubbu fillah, yaitu mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, dan membenci karena Allah. Ini yang ketiga, mencintai karena Allah. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, ini sangat penting juga yang keempat ini, ikhbarul akhi bimahabbatihi fillah. Ikhbarul akhi bimahabbatihi fillah, mengabarkan kepada saudaranya bahwa ia mencintainya karena Allah. Mengabarkan kepada saudaranya bahwasanya ia mencintainya karena Allah. Jikalau kita mencintai saudara kita sama muslim karena Allah Subhanahu wa taala, kita cinta perangainya, perbuatan baiknya, ibadahnya, ketaatannya kita cinta, maka hendaklah kita mengabarkan kepada dia bahwasanya kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bentuk mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kita agar kita mengabarkan kepada saudara kita bahwasanya kita mencintai dia karena Allah. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu." Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyu'limhu, maka hendaklah dia mengabarkan kepadanya annahu yuhibbuhu, bahwasanya dia mencintainya karena Allah. Jangan malu-malu, Pak. Ini bukan ya cinta yang menyimpang ya. Misalkan cowok sama cowok cuma mencintai karena Allah, ya bukan hal itu. Ini mencintai karena Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai dia karena dia soleh misalkan. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita lanjut yang kelima, yaitu assalamu alal akh wa ruddus salam. Di sini kita gabung di sini di poin pembahasan ini, adab persaudaraan karena Allah yang nomor 5 sampai nomor 9, yaitu terdapat dalam satu hadis, dalam sebuah hadis. Adab persaudaraan karena Allah yang nomor 5 sampai nomor 9 terdapat dalam sebuah hadis. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 adab persaudaraan karena Allah sampai nomor 5 sampai nomor 9 terdapat dalam sebuah hadis. Adzan dulu atau? Nah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit, yaitu yang kelima, adab persaudaraan Islam yang kelima sampai ke 9. Yang kelima adalah mengucapkan dan membalas salam saudaranya. Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim lainnya ada berapa? Sittun. Ada 6. Sittun. Qila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hunna ya Rasulullah? Apa saja wahai Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi. Jikalau kalian berjumpa, maka ucapkanlah
salam. Ya, ucapkanlah salam jika berjumpa dengan saudaranya. Maka di sini salam dengan salam tahiyatul Islam, yaitu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamu alaikum. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, assalamu alaikum ini 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Nah, dan tidak dibolehkan mengganti lafaz tersebut. Mengganti lafaz assalamualaikum dengan ucapan-ucapan yang lain, yang misalkan tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Ya, misalkan di dalam kitab ini disebutkan itu bonjur, ya. Di situ bahasa Arabnya bonjur. Setelah kami searching, arti bonjur adalah bahwasanya bonjur tersebut diambil dari bahasa Perancis, ya. Bahasa Perancis yang dibaca bongsu. Bongsu yang artinya halo. Bisa digunakan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kemudian juga muallif menyebutkan di situ, ya, misalkan contohnya tidak boleh mengganti lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan good morning, good evening, good afternoon, dan yang lainnya, ya. Atau bisa juga kita mengutamakan, misalkan assalamualaikum, selamat pagi, boleh seperti itu. Tetapi apa perlu kita ketahui, kita sebagai muslim, kita hendaklah mencukupkan diri dengan ucapan assalamualaikum. Cukup saja. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Maka hendaklah orang tersebut, misalkan assalamualaikum, maka dijawab, yaitu sebagaimana dalam surat An-Nisa dijawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah. Kadang ada yang menjawabnya, orang-orang awam, ya, di perumahan kita, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmah. Ini kurang lengkap. Warahmah sampai warahmah, seharusnya warahmatullah. Sering kita dengar, assalamualaikum, atau waalaikumsalam warahmatullah. Tapi mungkin kebiasaan, ya, warahmah sampai sana, waalaikumsalam warahmah. Kurang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullah atau wabarakatuh. Ya, 3, ya, potongan tersebut. Maka ya sebaiknya kita mencukupkan diri dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa menambah-nambah yang lainnya. Karena ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan orang beserta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman dengan baik. Kemudian yang keenam, yaitu wa idza da'aka fa'jibhu, dan jikalau kalian diundang maka hendaklah memenuhi undangan. Undangan nikah atau undangan yang memang undangan akikah yang kita bisa menghadirinya, kita hadir, ya. Kalau tidak ada uzur, itu bentuk menghormati saudara kita, menghargai undangannya. Kemudian yang ke-7, wa idzastansohaka fansoh lahu. Jikalau dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Karena agama kita ini adinun nasihah, agama nasihat. Salah kita tegur, luruskan. Tanpa kita cela, caci, maki, atau bahkan update status. Ya, orang ini tadi gini, nggak akan kelar masalahnya, tambah runyem nanti itu. Ya. Nah, akhirnya tetangga yang satu dan tetangga yang lain saling cibir, saling membelakangi. Kemudian yang ke-8, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, dan jikalau dia bersin, fahamidallah, kemudian mengucapkan apa? Orang yang bersin itu alhamdulillah. Maka orang yang mendengarkannya, tetapi syaratnya di sini dengar, ya. Orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah dengan jelas. Kalau dia bersin saja tanpa mengucapkan alhamdulillah, sudah tidak ada kewajiban bagi kita. Tidak ada hak yang harus kita tunaikan.
Kalau kita mendengar jelas alhamdulillah, maka kita jawab apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu, memberikanmu rahmat. Karena itu adalah nikmat. Jikalau kita tidak bisa bersin misalkan, terhenti nafasnya, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di situ. Kemudian apa yang dijawab oleh orang yang bersin? Apa? Sahih, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, insyaallah hafal semua ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Kemudian yang ke-9, wa idza marida fa'udhu. Maka jikalau salah seorang saudara kita sakit, hendaklah kita menjenguk mereka, membesuk mereka. Ya, kita hibur mereka. Kita katakan bahwasanya sakit tersebut adalah nikmat. Salah satu bentuk atau tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Rasulullah mengatakan, Innallah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, dia mengujinya. Ya. Jangan malah kita memperburuk kondisi atau suasana. Oh, bentar lagi sakit kamu parah, bentar lagi mati ini. Ya. Atau sakit nggak bisa sembuh penyakitnya ini, nggak ada obatnya, nggak mungkin. Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan pula obatnya. Ya. Kita katakan kepada orang yang sakit apa? Mendoakannya. Apa, Pak? Selain kita bilang sabar, sabar. Selain itu apa yang diajarkan? Syafakallah, minimal itu sajalah, yang pendek. Kalau nanti kita sebut panjang jangan nggak hafal, itu saja. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian jangan lupa bentuk hiburan dia. Setelah kita doakan, kita hibur. La ba'sa tuhurun insyaallah. Penyakitmu ini tidak mengapa. Tuhur, penghapus dosa-dosa. Insyaallah. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah ada persaudaraan yang ke-10. Semoga Allah mudahkan pada pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah tabaraka wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.